beliau. Untuk waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi walad adnan wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الميزان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النور ويا أهل النور. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengenang kembali, mengingat kembali sejarah yang paling penting dalam sejarah Islam, yakni maulidnya Sayyidul Wujud wa imami kulli mawjud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan peringatan maulid yang kita selenggarakan pada hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, ma min baitin, tidak ada daripada satu rumah, au masjidin, ataupun masjid dan sejenisnya, au mahallatin, ataupun tempat-tempat biasa seperti sekolahan, pondok-pondok pesantren, majelis taklim, kantor, pasar, dan lain-lain. Quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dibacakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata, melainkan malaikat berkumpul di mana tempat dibacakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa malaikat berkumpulan? Nah, ini yang kita harapkan. Malaikat berkumpul di tempat itu, wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat ini bersalawat kepada yang memiliki itu tempat. Salawat malaikat dimakna al-istighfaru lahum. Malaikat memintakan ampun kepada yang memiliki itu tempat. Jadi apabila maulid dilaksanakan di rumah, maka sarumahan itu dipintakan ampun oleh malaikat. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati waridwan, dan Allah Ta'ala meratakan rahmat dan keridhaannya kepada mereka-mereka yang terkait dengan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, maka inilah yang kita harapkan berada. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini jadi kenyataan lawan kita berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Berbicara masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada habis-habisnya. Sampai teluk lidahnya kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pacang tuntung mengisahkan itu. Sampai kita ini kadang kalau lagi berpandir saking banyaknya kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia, tetapi kada sama lawan manusia yang lain. Sidin manusia juga, tapi kada sama lawan manusia yang lain-lainnya. Ibarat batu itu diperumpamakan seperti baginda Nabi itu bagaikan batu yakut, sedangkan manusia seperti batu kerikil biasa. Batu yakut sedikit larang harganya, namun batu kerikil ada itu murah harganya.
Saprak nggak larang, tapi batu yakut sigi dia larang harganya. Ada nah batu biasa tuh saprak bener berharga. Orang kita bikin sedikit sekira jam banyak mantul. Nah gitu. Nah itulah ibarat perumpamaan baginda Nabi SAW. Beliau bagaikan batu yakut, sedangkan manusia yang lain seperti batu kerikil biasa. Bahasa kitanya kada kawa ditandingi, bisa kawa ditandingi Rasulullah itu. Contoh misalnya baginda Nabi itu kan disebut kejadian beliau paling sempurna kejadian, bahkan syair menyebutnya ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Rasulullah itu diciptakan, dijadikan oleh Allah Ta'ala, beliau tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada cacatnya sedikit pun, wadaannya kada ada. Nah lain mau kayak kita nih ada tahu wadaannya mana-mana kah kurangnya, pokoknya ada aja wadaannya pun kita nih. Hidung mancong, lalu talinga ada tapi baik anda kan, talinga bagus, hidung mancong, gigi gak ada rata. Karena bener-bener pokoknya ada kayak itu kekurangannya. Inilah kita nih banyak kekurangannya gitu, banyak kekurangannya. Rasulullah aja nang kada ada celah, kada ada kekurangan tuh Rasulullah aja seko sempurna, bujur-bujur sempurna itu dari anggota batang tubuh beliau. Tambah lagi kesempurnaan Rasulullah di pintangan akhlaknya beliau, kada ada tandingannya dia. Bah, Masya Allah, dan Rasulullah kalau beliau mengucapkan berbuat baik kepada musuh, beliau lebih dulu berbuat baik kepada musuh. Ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Ini nyaman digawi, ini nyaman disambat, tapi ngalih diamalkan. Nyaman nih, mece waraha. Ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Nyaman nyambat, mengamalkannya ngalih. Mengamalkannya alih banget, mengamalkan ini ada kegembangan mengamalkan ini. Tapi Rasulullah lebih dulu mencontohkan kepada kita. Ya kayak apa akhlaknya Rasulullah, kayak apa sih dia? Orang-orang Mekah itu zaman dulunya benci kepada beliau. Sarik orang-orang Mekah lawan Rasulullah. Banyak nang muar, sarik, hendak membunuh lawan Nabi. Tapi lihat ketika Rasulullah sudah memiliki kekuatan, Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kekuatan beliau, umatnya makin bertambah sampai puluhan ribu. Rasulullah masuk ke kota Mekah, terjadinya Fathu Makkah. Itu orang-orang Mekah takut tanan melihat kaum muslimin datang puluhan ribu, dikira kaum muslimin hendak balas dendam. Sekalinya kada. Bahkan Rasulullah mengucapkan siapa nak masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Maka Abu Sufyan ini kepala ambil itu orang kafir zaman itu. Dipadahkan Nabi bila masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Oh berarti Rasulullah datang tidak membawa dendam. Padahal orang-orang Mekah dulu berbuat jahat lawan Nabi macam-macam kelakuan. Tapi Nabi sedikit pun kada ada hendak membalas. Andaikan Nabi hendak membalas, puluhan ribu manusia yang datang ke Mekah itu sekejap mata rata Mekah dengan tanah. Tapi Rasulullah kada ada demikian. Nabi tetap berbuat baik kepada mereka-mereka yang memusuhi. Nah itu Rasulullah, akhlaknya beliau Masya Allah. Bah itu guru Nabi wajar kan kayak itu. Lain pada Nabi pang ada tak? Banyak kan? Lain pada Nabi nang kawan nuruti kelakuan Nabi. Contohnya bubuhan wali-wali. Bubuhan wali-wali ini banyak benar kayak itu. Almarhum misalnya almarhum Buya Hamka. Buya Hamka ini seorang ulama besar dulu di tanah air kita di Nusantara. Beliau ini ulama yang tegas. Saat beliau ditanyai halalkah mengucapkan selamat Natal, beliau mengatakan tidak. Pokoknya bila wani mengucapkan dosa, kata beliau. Sampai beliau disuruh mundur daripada jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya lebih baik mundur, kata beliau, daripada saya mencabut fatwa saya. Tegas beliau. Suatu saat beliau difitnah. Buya Hamka difitnah, kemudian dijebloskan ke dalam penjara selama 4 tahun kurang lebih. Nah di dalam situlah beliau menulis buku
buku tasawufnya Buya Hamka ditulis sambil di dalam penjara, sambil menulis buku, sambil mengarang sedikit. 4 tahun dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata setelah keluar penjara, apa yang terjadi? Yang menjebloskan Buya Hamka ke dalam penjara menulis surat amanat. Buya, nanti kalau saya meninggal dunia, mohon kiranya Buya berkenan menjadi imam sholat jenazah saya. Itu surat dikirim kepada Buya Hamka. Ternyata meninggal lebih dulu nang memusuhi Buya Hamka, nang memfitnah dan menjebloskan Buya Hamka ke penjara tadi. Ketika sudah sampai surat itu kepada Buya Hamka, apa yang terjadi? Apakah Buya Hamka sarik atau kada mau mendatangi? Ternyata kada. Walaupun itu orang yang pernah memusuhi Sidin, menjebloskan Sidin ke dalam penjara, tatkala wasiat itu datang kepada beliau, langsung beliau tulak ke Jakarta untuk menyembahyangkan, bahkan beliau yang mengimami sholat jenazahnya orang tersebut. Kan baiknya Sidin, jika kita aja tahu pulang, kita untuk makam musuh dan minta sembahyangkan ini musuh, seorang masuk penjara gara-gara inya tiba-tiba wasiat guru menulun mati pian jadi imam, tahu ang pulang kawakan jadi imam kader lah, misalnya ada kawan nunggu cari tuan guru lain, banyak kenal lain, kok ada awal, ngapa-ngapa alasan lagi. Itu kita kan hati kita belum bersih. Tapi Buya Hamka bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Nah, Masya Allah, kawasidin nuruti akhlak Rasulullah. Ya itu jauh lah bicaranya orang Sumatera beliau di Padang. Ya, kita di sini punya ulama besar yang jadi panutan kita berataan yang mulia Abah Guru Sekumpul. Berapa banyak orang yang memusuhi Sidin, orang yang mahwalani Sidin, orang yang menyembah Sidin, semuanya Sidin balas dengan kebaikan. Itu sudah kada terhitung balasan-balasan dari Abah Guru kepada mereka-mereka yang jahat lawan Sidin. Mengamalkan Sidin. Syekh Muhammad Al-Maliki, beliau mengamalkan hadis Nabi seperti itu tadi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Jelas-jelas orang menyembati Syekh Muhammad Al-Maliki indungnya bid'ah, indungnya syirik, menghuluakan orang berbuat bid'ah, menghuluakan orang berbuat syirik. Tapi apa balasan Sidin? Malah diberi Sidin duit 1 tas. Bahkan ada buku yang dikarang oleh salah satu imam di sana yang mencela kepada Syekh Muhammad Al-Maliki. Isinya tunggal menyembati Syekh Muhammad Al-Maliki. Sampai buku itu kepada Syekh Muhammad Al-Maliki, beliau melihat pengarangnya siapa, tunti isi itu. Ternyata setelah ditunti, orang tersebut diunjuki Syekh Muhammad Al-Maliki duit setas, duit real. Itulah akhlaknya beliau. Akhlak-akhlaknya para dzurriyyat Nabi mengikut kepada datuknya, mengikut kepada datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita bagamatan, menuruti Nabi. Jadi nak kayak apa orang jahat lawan kita kawa kada jahat lawan inya, kawa kada jahat lawan inya, apalagi kawa berbuat baik lawan inya, harap lagi tuh bulik sarwan sandal seorang timbal musuh. Misalnya kan hilang sabalah, ayo menyatom sabalah, nah berapa menyatom sabalah, tahu yang nimbai itu pengen toh. Tapi kita tetap berbuat baik lawan inya, imbah kita aruhan, kita suruh, jangan kita atari pulang ke rumahnya. Kayak itu tuh Rasulullah tuh kayak gitu. Cek jadi nian, ada harapan dulu mau aku kalau macam atari, nah itulah tipian. Tipian kada bersih, kalau mau matari ya. Ujung orang musuhin yang itu udah kalau nama atari orang aja jahat kan seorang apa berhindat baik lawannya. Nah itu perhatian seorang sudah. Maunya khawatir berbuat baik harap benar itu lakas jadi wali dia. Di antara amalan supaya lakas jadi wali, berbuat baik lawan musuh. Lakas benar jadi wali. Lakas benar. Musuh ditraktir makan dibawa bermutur pulang, ditraktir makanan pulang. Musuh nyata-nyata musuh dia dibawa dalam mobil, ditraktir makanan. Terima kasih lah di musuh ini sama-sama, ntar rela ulun mungkin kurang kenyang kurang nyaman. Baiknya lakas jadi wali biar mau itu. Hari-hari ini itu ditraktir musuh harai benar. Banyak orang musuh impian di Lampung supaya terakhir sidin ya. Allah, itulah akhlak Rasulullah. Ada tandingannya biar akhlak Nabi SAW. Di pintangan mukjizat pun Nabi dilebihkan daripada nabi-nabi yang lain.
Rasul-rasul yang lain memiliki mukjizat, tapi Rasulullah mukjizatnya lebih daripada semuanya. Contoh misalnya, kalau Nabiullah Isa ibn Maryam hebat dalam pengobatan, Nabi Isa itu kan diutus kepada suatu kaum yang terkenal zaman itu tabib-tabiban. Nabi Isa punya mukjizat menyesuaikan zaman, Allah Ta'ala memberi, maka beliau pun memiliki kemampuan menambahi orang macam-macam. Ada orang pijak, dipusuk sidin, ampih pijak. Ada orang karena penyakit macam-macam nama nular itu dipusuk sidin, ampih penyakitnya. Makanya Nabi Isa itu digelar Al-Masih. Masih itu bahasa kita tukang pusuk. Ya, masa hayam sahur nih, Masih. Masih itu artinya tukang pusuk, karena sidin, bila sidin memusuk, ampih orang. Itu Nabi Isa. Hebat mukjizatnya Nabi Isa, bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Tapi ketahuilah mukjizatnya Rasulullah lebih daripada Nabi Isa. Contohnya apa? Contohnya banyu liurnya Rasulullah jadi obat segala macam penyakit. Ketika malam di mana Nabi hijrah, awal menjalani perjalanan hijrah ke kota Madinah, itu Nabi dikawani Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq mengawani Rasulullah, Rasulullah itu masuk ke dalam gua Tsur untuk beristirahat. Jauh sudah perjalanan, lapah sudahnya. Musuh menyasar terus lawan Nabi. Disasah musuh, maka Nabi ini nyaman dicari. Kenapa maka nyaman ya? Di mana Nabi batas berjalan, tak tinggal bau harum. Telapak batis Nabi bau harum, tangan Nabi bau harum, awak Nabi bau harum. Dimanapun Nabi lalu, tak tinggal bau harum. Itu nyaman banget dicari, kenapa lagi ada? Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Telapak tangan Rasulullah nang kaya kambang, bau kambang semerbak. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Apabila berjapai lawan tangan Rasulullah, lawan telapak tangan Nabi, barikitlah di tangan orang naman japai. Ketahuan orang tuh imbah berjapai lawan Nabi, bau harumnya barikit. Akan-akan tuh bila baparakkan Rasulullah dipusut Nabi di kepala, itu kepalanya bau harum. Bila inya bulik ke rumah, ujar mamanya, pasti ikam didatang oleh Rasulullah. Di mana jar mama tahu? Ini kepala ikam bau harum. Karena kuah dikulim. Ngerti lah dikulim? Dikulim itu disembunyikan, maksudnya dikulim bahasa kami. Ada kawan dikulim-kulim. Ngerti kan kata? Ada kawan dikulim-kulim, ya. Ada kawan disembunyikan. Pokoknya bila imbah baparak Rasulullah kajanjikan bau harumnya. Nah itu hebatnya Nabi kita nih. Berjalan Nabi kita, nyaman banget musuh mencari. Di antara tokoh orang Quraisy itu yang paling harap mencium jejak langkah namanya Suraqah. Suraqah itu ahli tatabu'il athar, ahli mencium bekas telapak, bekas-bekas siapapun. Kawa Suraqah mencium pakai hidungnya. Jadi sampai Suraqah itu bila sambil nunggang kuda, batis ke atas, kepala ke bawah. Kesaktian Suraqahnya sambil menyasar Rasulullah tuh nunggang kuda, batis ke atas, kepala ke bawah. Menghingot bau tadi. Nah, menghingot gitu. Manusia pelacak. Kalau wah ini kan anjing menjadi pelacak. Bahari manusia, manusia pelacak bahari. Wah mencari. Wah ini bau Muhammad, carinya terus. Singgah Suraqah di muka gua tuh. Singgah di muka gua tuh. Nah lain mau pakai sini ke baunya, dia Suraqah ini bang baunya. Tahu kan lihat ke Suraqah aja tuh, gua suara tuh laba-laba ada di muara lawangnya. Ada aja Suraqah baunya sini apa? Pemadakan lain. Baunya di sini ada apa lagi? Ada aja saya kau berpikir hulu Andika, berpikir hulu Amun Muhammad masuk ke dalam nyata hancur sarang itu. Lebaker. Muhammad masuknya tahu udah hancur. Pikirkan baik-baik. Kada aja Suraqah hidung pun dikatakan corona kada. Baik penciuman kok. Baik kada ada karena nang rusak karena gangguan apa-apa. Bau Muhammad di sini. Tapi kan laba-laba ada, kada mungkin debat tidak yang tokohannya bocah bulikan dia kita. Mau nenek orang bakalah ini kadet tarik bulikan kada jadi hasil katanya. Malamnya Muhammad tuh hilang. Akhirnya bulikan nyarah orang kafir. Nabi di dalam gua bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menutupi lubang-lubang di dalam gua. Ternyata sebuting lubang kada cukup menutupnya. Maka Abu Bakar berunjur Abu Bakar menutupi lubang pakai telapak betis Siddiq. Rasulullah berada di tanpa hak.
Berat-berat tambah Abu Bakar kalapahan sidin kasihan ditutupi oleh Abu Bakar. Sekalinya ada nama matok mulai di dalam sik, ada nama menyangakkan, ada nama matok nih. Apa ada Abu Bakar? Nah, merasa sakit, misalnya berjalan sudah naik misalnya, entah tadung entah apa mereka dulu dalam luang untuk ganda. Maka tadung gurun pasir itu lebih harap misalnya daripada tadung kita. Tadung murah tuh bisa harap lagi misalnya nanti padang pasir situ. Abu Bakar berarti silin sudah kada kisah naik sakit kada wani menggerak Rasulullah. Jaga kita oh iya mah kayak sakit aku jaga kita kayak itu tak habis terbangun Rasulullah. Ada silin kada menjaga supaya Rasulullah kada terbangun supaya silin kawa istirahat. Kasihan silin kalapahan diarif oleh Abu Bakar kada kawa jua rupanya menyandang titik banyu mata Abu Bakar titik tapi orangnya kada bersuara. Titik banyu mata gugur ke pipinya Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Kenapa pian wahai Abu Bakar? Kenapa pian? Hanya madahkan tu betis ulun ada nama matok. Nabi melihat sudah betis Abu Bakar wisanya hampir sampai ke dangkung sudah sampai ke landau nih. Berjalan wisanya pian naik. Nah, terus naik. Itu langsung diludahi oleh Rasulullah. Diludahi oleh Nabi. Diludahi Nabi. Sekali Nabi meludahi langsung wisanya tadi tawar. Ayo obat mana nang kau mana dingin gitu. Wisa yang sudah nyata-nyata berjalan jauh diludahi Nabi stop langsung waras wajah itu. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa harap menyembuhkan orang, Nabi Muhammad lebih harap lagi cukup pakai baju liur beliau itu jadi obat segala macam penyakit. Warikul Mustafa yashfil alilah. Nah, air liurnya Rasulullah obat segala macam penyakit. Obat segala macam penyakit. Makanya almarhum guru Zurdi pernah beliau membaca salawat kalau ada khilaf ini, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi riquhu dawa. Kata beliau, ketika kita menawarakan banyu gesan orang nambah penyakit, baca aja salawat mengintuk mengambil berkat banyu liur Rasulullah. Dihakikatakan nang maniuk ini berkat liurnya Rasulullah. Insya Allah hampir di situ. Itu pernah silin membaca nangka itu dulu alladzi riquhu dawa, yang air liurnya menjadi obat segala macam penyakit. Tadi Rasulullah pakai baju liur aja berkah langsung ampih pun orang. Jika ada Rasulullah wajah nilainya mandan ada ya nang setrok turun dahi dia tuh dahi langsung bukul lah. Nggak ada nang bukan banget jaka ada yang aja ngarannya jaga sejaga ngarannya jaga. Seandainya kan berandai-andai lau seandainya kalengnya juga lau seandainya tuh ya berandai-andai tadi kan andaikan inya bersamaku andaikan orangnya ada andaikan warna mahaya. Nah, apapun mukjizat yang harap Rasulullah lebih harap lagi. Contohnya lagi misalnya kalau Nabi Isa tuh bisa menyembuhkan penyakit buta, Rasulullah itu yang hebat lagi mata sahabat tak keluar, mata sahabat terpacul kawan Nabi masang tanpa operasi. Itu kan pernah kejadiannya zaman perang Uhud, ada satu sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini mata sidin terpacul. Cuma kan ada gugur belum, terpacul bola matanya ini tak keluar pada wadahnya. Bayangkan ini berat penyakit ini. Tapi itu banget mata tak keluar mau berat. Nah, tak keluar. Kinos tidak keluar ada baik, apalagi mata tak keluar. Mata tak keluar. Lagi saya, nah sidin datang, ya Rasulullah sambil mengikuti mata. Nah, Nabi melihat kayak itu, anda sidin. Mata di tangan sidin, tangan mulia sidin, langsung dimasukkan sidin. Blok, bismillahirrahmanirrahim. Blok, buat Nabi. Langsung tak anda rapi dan matanya beliau sampai meninggal dunia kada pernah kena penyakit mata. Dokter mana nang kawa kayak itu? Dokter paling harat sedunia kada bisa memasang mata mau kada operasi. Pasti disuntik kator loh, dibalah loh. Ya kalau buat mata tadi Nabi kada tinggal bismillah blok buat am. Ayo dokter mana ada kayak Pak? Ada Nabi wara. Nah harapnya Rasulullah tuh kayak itu. Bangga kita punya Rasulullah lengkap sempurna bujur-bujur sempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, yo harapnya mukjizat sih. Nabi Daud harap suara Rasulullah, harap lagi suara sih. Nah, Rasulullah itu bila sudah membaca ayat, dari kisah asa sumbah yang apa yo, terasa melayang-layang itu hanyut terbawa oleh bacaan Rasulullah. Jangankan kayak itu, dan cucunya Rasulullah aja, salah satu zuriyatnya Rasulullah zaman dulu di Pasuruan itu ada namanya Al-Imam Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf, kayaknya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Itu Habib Ja'far bin Syaikhan orangnya hafal Quran, mengerti tafsir Al-Quran, mengerti makna yang tersirat dalam Al-Quran. Kemudian beliau menguasai ilmu tajwid qiraat, suara beliau merdu. Itu setiap kali beliau datang ke Bondowoso, ke rumah gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, ketika datang ke sana pasti Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar kada mau jadi imam. Ini ada Ja'far bin Syaikhan maju, gurunya di belakang, kada mau jadi imam. Kenapa? Ja'far bin Syaikhan, kata beliau, sempurna di dalam bacaan dan lain-lain. Merdu suaranya sampai Habib Alwi, abahnya Habib Anis, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi. Habib Alwi anak pengarang Maulid Habsyi. Bisa anak kena Habib Anis. Nah, abahnya Habib Anis nih sidin berucap, kalau aku ikut baimaman lawan Habib Ja'far bin Syaikhan, aku memakai kaul, memakai pendapat yang membolehkan makmum kada baca Fatihah. Jadi sidin, ini pendapatnya lemah, maksudnya lah jangan diamalkan. Cuman di sini ini kenapa maka mau umpatin itu, saking nyamannya bacaan Habib Ja'far bin Syaikhan. Bila umpat berimaman belakang sidin, seakan-akan mun seorang baca Fatihah itu layau bacaan. Saking merdunya bacaan yang di muka ini, nama ulah hanyut melayang-layang. Kan kayak itu sidin, sampai sidin bocah, aku kalau Habib Ja'far bin Syaikhan yang jadi imam, aku memakai kaul yang membolehkan makmum kada baca Fatihah. Kan ada kaulnya yang membolehkan, tapi lemah. Kita yang pakai yang mu'tamad, yang banyak dipakai oleh ulama, yang disepakati, artinya mau imam mau makmum pokoknya wajib baca Fatihah, itu kan yang kuat. Tapi kalau orang lemah boleh aja, jangan lemah terus dipakai. Taman-taman ada lalu aku lapah di meja berenai, tak lalu juga Tuhan tahu, mana jujur mana makal, tahu Tuhan. Ini mentang-mentang ada membolehkan, ada lah hukumnya bujur ya ada, tapi ketahuan jadi isi hati itu apa maksud mengkulir. Tuhan tahu ya beda kulir, tahu aja Tuhan dari kau mengulir itu bahkan hati nakal bisa bahaya ya. Nah kata Nabi Gompangan. Nah ini Rasulullah, kalau Nabi Yusuf muhanya sidin, wajahnya beliau bisa menghipnotis manusia. Kecantikan, ketampanan Nabi Yusuf itu bisa membuat orang kadang merasa napa-napa. Ayo kita baca surah Yusuf tuh. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, Zulaikha diwadak oleh bubuhan istana. Ujar bubuhan bini-bini nang lain, nape alih Zulaikha kau mapuk bahan dari Yusuf nyentok dimudi lah seleramu tuh rendah Zulaikha. Yusuf itu budakmu, pembantumu. Kenapa seorang putri, seorang ratu hendak lawan budak? Ada level jai. Nah, wah kayak iya selera rendahnya. Iya, jadinya kawan banget Zulaikha kau bocah ini, kau bila melihat kena orangnya awas lah. Kena kau kayak apa kau? Nah, buktikan di bulan binian. Ayo jadi Zulaikha, esok datangan ke rumah kau. Datangan, nah di binian nek berapa ikong kah biniannya itu nek. Datangan, intinya banyak biniannya. Tuh jadi Zulaikha, buah sebuteng ambil, pisau sebuteng ambil, kupasi buah itu. Yo itu Zulaikha, mana Yusufnya? Ada lo kupas lo. Hanya aku ngeluarkan Yusuf. Nah, udah binian tak asyik mengupas. Sok, jadi Zulaikha. Oh, sok. Bahasa kita malah dah bebang itu Zulaikha hijau. Oh, sok jadi itu kita orang misalkan mangga itu. Ngarannya bahasa kita hanya makna yang tersirat yang kita pandirakan lain-lain sesuai teks lain. Lalu dia sok keluar Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf keluar kan? Nabi Yusuf keluar.
binian melihat, nah akbar nahu bahasa kita nih aku babang tak ajuk kawan melihat uyuma aja bahasa kita ambilnya kayak itu tak. Nah sambil mengupas gitu, sambil mengupas uyuma lain lu siang nih in hada illa malakun karim, malaikat nih uyuma bungesnya medali juga lalai lawannya uyuma sambil mengupasnya uyuma tak Nabi Yusuf hilang au jeseko au bersambung yang hati jadi habis berderahan. Nah yuk kamu mengasah Nabi Yusuf kalau menghipnotis maulah orang merasa kayak apa kada terasa kayak itu jangan Nabi Yusuf boleh hadapan binian operasi biar bebelah parut ini hati Nabi Yusuf jadi dia merasa bulan dokter belah tapi kan Yusufnya ada lagi uhine pun Yusuf ada itu kawat tetap rasa hati lain Yusufnya gitu nah lain Yusufnya. Nah ini kabungasan Nabi Yusuf ini luar biasa, bungas Nabi Yusuf luar biasa. Tapi bagaimana kabungasannya Nabi Muhammad? Lihat kabungasannya Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Pian matahari, pian rembulan, pian cahaya di atas cahaya. Apapun semuanya datang terbitnya daripada Nabi Muhammad. Sahabat itu berkata kada dengan kawannya mencanangi behimat Nabi Muhammad karena beliau bagaikan matahari. Jadi bila sudah sahabat itu melihat satu mat tertunduk, lihat satu mat tertunduk, lihat satu mat tertunduk, wibawanya Rasulullah itu luar biasa. Nah kayak matahari itu kawalan kita melihat behimat, bah melihat satu mat tertunduk, kita melihat matahari, kada kawa kita behimat melihat matahari. Rasulullah ini kada kawa diitihi behimat, nah sehingga ketampanannya Nabi kada mendatangkan fitnah. Beda dengan ketampanan Nabi Yusuf kawa dinikmati, sehingga gara-gara binian menikmati itu Zulaikha kada kawa tahan lagi. Akhirnya Zulaikha maulah skenario. Nah Zulaikhanya hendak menghantam Nabi Yusufnya, padahal Yusuf hendak menghantam Zulaikha. Dibaliknya akhirnya gara-gara ketampanan itu Nabi Yusuf masuk penjara. Tapi Nabi Muhammad tak dengar lah masuk penjara, ada. Jadi Nabi tak dengar masuk penjara itu ada, karena kabungasan Nabi tak ada bawa fitnah. Bagus saja bila orang melihat tertunduk, orang melihat tertunduk, bungas benar Rasulullah. Ada kisah tuh enggak? Kaning siden kayak huruf non, kan gitu. Non berbalik ke bawah, maksudnya non berbalik ke atas pampir. Non berbalik ke bawah itu nah, di kayak non itu berbalik ke atas itu, bah. Ada salah ya pampir nih. Nah ke bawah siden bagus, kaning siden lah hidung mancung kayak huruf alif. Nah, alifiyul anti. Bibir siden kayak huruf mim. Bagus, tipis pulang bibirnya Rasulullah. Kan ada wadaan tadi mah. Intinya kan ada wadaan. Bagus benar Rasulullah, bungasnya Masya Allah. Nabi kita berataan mukjizat nabi-nabi yang lain ada di Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Sulaiman sugih, Nabi Muhammad kan sugih lagi sebenarnya. Kenapa Nabi kadang nampakkan kesugihan? Nah ini sifatnya Rasulullah ya, rahmatan lil alamin. Kalau Nabi kita sugih, orang miskin ngalih baparah. Maka Nabi tempat curhat semua orang. Coba deh kita sugih, misalnya kita jadi panutan orang. Kita disugih, rumah kita berpagar tinggi banget. Kan orang hendak masuk ngalih, maka hendak masuk pakai T-sweat pulang. Bila ada batis sweet, bila ada anu negatifnya kau masuk, bila positif tuh kau masuk. Siapa? Korban parah, kasih tahu. Nah maka Rasulullah lebih memilih hidup seadanya, lebih memilih hidup seadanya supaya masyarakat nang miskin, umat nang seadanya nyaman beparak beliau kada aasaan. Coba munsidin sugih, pasti aasaan tuh nang miskin tuh beparak. Apa asa ngalih di beparak orang sugih? Jadi seperti itu. Tapi Nabi lebih memilih miskin supaya yang miskin ini nyaman berparak sini. Bahkan ciri khasnya Rasulullah bila dipanggil oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila Nabi diundang oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Kayak itu sifatnya Rasulullah. Amun kita jadi ulama, kita menuruti akhlaknya Rasulullah. Walau nang datang lawan kita di paling miskin sedunia, amun dasar ada waktunya kita kabulkan. Jangan berpilih. Ini bila sudah nang datang pakai alpat, parai, ada bukainya lawang. Bila datang ba alpat,
wah menyongsongkan di muka pagar. Nah, ini luput nah ini. Nah, orang na miskin gini ya, gara-gara na miskin gini seorang bisa diangkat Allah derajat. Kayak itu tuh, bagaimana dulu cerita Al-Habib Ali Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muridnya Habib Ali pengarang Maulid Habsyi. Habib Ali Kuitang pernah diundang oleh manusia paling miskin di Jakarta. Cuma nang miskin nih bisi hajat, aku bilanya kabul hajat pun ini aku hendak nyelamat nang bacakan doanya Habib Ali Kuitang. Gonol hajatnya kan dengan kan. Sidinnya berdiam di mana? Di pinggir rel kereta api. Rumahnya bukan dari kayu, dari kardus. Di higa rel kereta api. Itu nanti kardus ditumpuk-tumpuk apa namanya diulah dinding. Miskin hidupnya tapi hajatnya gonol. Hendak minta doakan Don Habib Ali, minta datangi ke rumah. Ketika itu dihiaunya Habib Ali. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ulunnya hajat dan benar pian mudahan pian mau datangi akan ke rumah ulun. Oh iya di mana rumah itu? Tuh di rel kereta api sana. Tuh sudah tahu dah. Bila nyambat di rel kereta api sana orang miskin berkaan. Dia sugihnya itu tunggal manusia nama kumuh-kumuh dia di padang kumuh. Aja Habib Ali langsung sih dia ambil baju tetapi baik-baik tulak langsung manunti ke sana. Sekali sampai di sana apa makanannya? Makanannya pula makanan Bang Habib Ali kada bisa makan. Apa makanannya? Walut. Walut Habib Ali kada bisa makan walut. Bagaimana Habib Ali menjaga perasaan si miskin supaya si miskin jangan tersinggung, jangan merasa ngalih? Maka Habib Ali Kuitang saat itu tuntung membaca doa disurungi walut. Beliau melihat walut nih dalam hati Sidin, aku kan kada bisa makan. Sidin kada mau berucap. Adalah lagi lauk lain, mau sih deh. Karena mun betakon adalah lagi lauk lain usia kan ada. Ini tuan rumah mikirakan. Nah kayak itu juga tuh pian di aruhan tuh itu juga. Nyatakan beretan talingnya dengarkan beretan. Lalaki ya bini kan. Di aruhan bila orang bersusurong lauknya pian kada bisa makan berenai. Sampai tuan rumah berucap, adakah nang kada bisa makan mine? Hanya lupa dah. Nengar katanya kada kah? Mahir kena di aruhan deh. Bila di aruhan orang jorong daging sapi misalnya. Lo ada aja nang darah tinggi kemakan. Oh pohon aja. Ada kalahin pada daging sapi aja. Orang berenai dulu, berenai. Sudah orang bersusurong daging misalnya makanannya atau misalnya kambing. Tadi orang batas miyah ini biasanya kambing bang. Biasanya mau sapi juga. Biasanya apa? Biasanya mau juga. Yang jago mau juga. Nah, misalnya kan sapi makanannya atau kambing, surungi orang berenai tidak berenai. Lalu tuan rumah misalnya berucap, nah nama kada makan kambing bepada, nah nyaru pada pohon penyalain pada kambing, teh di sini bida uang, nah camoh, ada tuh budaya ini, ada yang hintalo aja sih nah hanya bepada, nah hintalo tuh barangku kada bisa makan kambing, hanya bepada. Ada karancakan tuh belum tuan rumah pengumuman udah pada dahulu nang dikhawatirkan tuh apa jadi dilarang pada dahulu busia tuan rumah kada ada basadia itu benar ya. Amun tuan rumah kada ada basadia akhirnya apa gara-gara muntung kita berucap kayak itu menjadi pikiran kesan tuan rumah sampai tuan rumah berpikir ya Allah ya Rabbi kenapa aku tadi kada tukarakan hintalo berdosa aku lawan nang hadir. Kasiannya orang kada kawa makanan di bapak. Jadi pikiran kada? Jadi pikiran. Kada nyaman hatinya umat Rasulullah. Apalagi masawat orang aja berhutang-hutang tidak aruhan. Seorang makanan bertagih macam-macam. Banget bener. Ada ke pohon lain pada daging ya? Ada jadi sok kamar. Tuh di kamar tuh lain pada daging. Sekali di kamar pula sidin di telinga bencang-bencang. Dia keluar pada kamar panjang, jagoan nyoloknya di dalam pades ya. Pades dia telinga putar tuan rumah. Mahir aja sidin gini, macam-macam perkanda. Akun adanya aja hutang tahu kamu mau bener kau lihat. Amok tuan rumah. Itu kebetulan tuan rumahnya jaga. Nah, pula sidin apa ada dia keluar penjajah keluar ringohnya pades. Pok liur jurang. Telinga habang negara, macam-macam perkanda. Nah, kembali ke Habib Ali tadi kisahnya. Habib Ali Kuitang tatkala disurungi walut, Sidin kada bisa makan, apa jawaban beliau?
Habib puja tuan rumah pian makan kah anu jasidin parut kuning rasa kenyang masih aku kan kalau makan di sini bungkus aja gin. Nah akhlak sidin arah ya tuan rumah dek merasa si Habib ini mau membungkus artinya apa cangka makan di rumah kena. Akhirnya dibungkus akan dibawa gulai. Habib terima kasih banyak pian hakun dakangiakan undangan kami inggih di sini kata apa bulik sidin membawa nang jimbingan itu tadi kantongan plastik dibawa sampai ke rumah dibariakan sidin lawan nang bisa makan walut. Ini Habib Ali itu sekeluarga udah bisa makan walut sidin, ada bisa sampai anak sidin bini sidin kada bisa makan walut, jadi dibariakan sidin lawan orang lain. Ini akhlak beliau menjaga perasaan kepada si miskin. Nah kembali ke Rasulullah lagi. Jadi Rasulullah itu dohirnya aja miskin, tapi kalau sidin hendak sugih lebih sugih daripada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi kada hendak. Ya, andaikan Nabi hendak, gampang banget ya. Pernah lagi ada kejadian baginda Nabi SAW ketika beliau menjalankan usulan daripada Sayyiduna Salman Al-Farisi. Ketika hendak perang Tabuk, perang Khandaq itu Sayyiduna Salman Al-Farisi menyuruh usul, wahai Rasulullah, kita untuk menghalau musuh kita maulah parit, maulah parit juga. Nah kita ulah kesan menghalau gerakan musuh. Ini ya Rasulullah patut nang kayak ini. Ketika itu kan sahabat ini gotong royong menabuk parit. Tapi semuaan sahabat ini kada denang makannya, kalau kada salah itu 3 hari sudah ada denang makannya. Rasulullah pun kada ada makan sampai parut sini itu berjarak pakai batu, beganjal pakai batu. Jadi sorban dibuat di batu, diandak di parut supaya parutnya rasa kenyang. Itu Rasulullah 3 hari. Kita mana suah kalau parang 3 hari, alhamdulillah ada suah. Tapi Rasulullah merasain yang kayak itu dia. Bukan Rasulullah kada mampu, tapi memang mampu Rasulullah, tapi menguji kesabaran. Sabar Rasulullah tuh saking kada hendaknya bermegah-megah dengan dunia. Sampai Nabi kita berjarak di sini, sahabat kalau kada salah namanya Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah melihat bebulik sidin ke rumah. Kalau kok ada ingatan lauk nang kawan dipalar. Akhirnya beliau masuk ke sana, masuk apa ke rumahnya beliau, maitihi ada anak kambing halus, anak kambing disundali oleh sidin, digangan, dimasakakan, makanannya pun disediakan. Lalu manggamit wan Rasulullah, pian ke rumah ulun dulu satu mak, ulun ada menyuguhkan makanan gesan pian, cukup gesan pian, kasihan ulun melihat pian kelaparan. Sekalinya Rasulullah bersuara nyaring, sahabat semuanya, kita sarwangan, wadah Jabir. Itu Jabir mohanya pucat. Kenapa? Kambing seekong halus nih, mayor berpikong ada. Nang datang beratus manusianya. Ya Allah, ya Rasulullah, ulun pian aja sorangan. Kadang dia Nabi aku hendak nyaman sorangan. Kalau aku kenyang, sahabat tuh harus kenyang. Itu Rasulullah lah, lain kayak kita. Yang penting aku kenyang, kawan kayak tahu. Itu kita gitu. Rasulullah ada mau. Rasulullah kada mau kanyang sorangan sidin, bila sidin kanyang orang lain harus kanyang juga. Maka Rasulullah menenangkan Sayyidina Jabir, kalau aku berucap, aku berani bertanggung jawab. Aku nambah ucap, aku bertanggung jawab. Ikam tahu bersih aja. Pokoknya turuti perintahku. Nang mengaut makanannya aku. Ikam jangan sampai campur. Nang mengautinya semuanya aku. Tapi naiknya bergilir. Kalau kada salah itu 10-10 naiknya. Masuk ke rumah Jabir 10, tuntong 10 makan kanyang turunan, tuntong 10 turunan, tuntong 10 turunan, sampai beratus-ratus manusia cukup hanya dengan makanan yang sedikit, tapi nang mangautnya tangan Nabi Muhammad SAW. Ya hebatnya dia, makanan berbanyak berkat tangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, jarang tuh hari mau hendak bacaraan tuh cukup, lauk malauk, makanan ini cukup, kada pacang tak ambil lagi kalau di warung nih. Nah, supaya cukupan bacakan dalam kitab bacakan ayat kursi. Ayat kursi itu dibacakan di makanan, di nasi, di lauk, bisa juga dibacakan di banyu, ditungkalakan. Nah, betul tungkal. Artinya betul tungkal dipercikkan kayak itu. Nah, bisa juga nanti itu. Insya Allah makanan itu cukupan berarti untuk acara. Atau orang tuh hari baca Quran ma indakum yang kedua ma indallahi baq. Nah, itu dibaca. Insya Allah hibak terus di sini makanan tuh.
Orang tua bahari itu mana apa tahu artinya, pokoknya dia dengar hibah. Artinya orang tua bahari. Orang tua bahari kadang kata pokoknya musuh nih lah berhadapan musuh berhadapan lawan orang Tuhan. Ya sidin sekolah pondok kada juga mengerti kada juga aturannya, tafsirnya kada mengerti juga. Kenapa kada ngerti? Cuma ujungnya iya. Jadi musuh di muka, nah supaya musuh kada melihat, nah ya udah baca sidinnya iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Musuhku matanya kalain. Betul sambungannya. Mana ada ya karena na'budu wa iya karena nasta'in sambungannya musuh mata kalain? Ada. Orang bahari dia yakin. Nah musuh lalu tadi dia melihat sidin. Jaga melihat, pun tahu tengah timbuk. Tapi kan kada melihat. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Musuhku matanya kalain. Besar kada melihat ya. Nanti ya Pak. Sampai nang ulah nak marake karawai orang bahari itu ada istilah nang tukup-tukupan kehiling-hilingan macam-macam asap gen kada marake wanyi bacakan orang kun payakun hatap dua bidang hakun kada hakun tatak mahdam karena ya wanyi ada nang napa-napa coba ikam tes kayak gitu kun payakun hatap dua bidang biru muhasa hati wanyi habis lu bengkak-bengkak ada naga gempang ya. Yakinnya kita beda dengan orang bahari. Ilmu kita wayah ini sagunung, keyakinan sahujung kuku. Orang bahari ilmu sahujung kuku, keyakinan kayak gunung. Kan orang bahari selalu ada binian bahari operasi. Ada orang bahari belah nak beranak, pelongsor beranak tukang dari pakai. Jaga pembacaannya sesuai kitab kada. Mau nanti kitab kan Hanna waladat Maryam. Wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratin malikul ma'bud, itu nang di kitab. Tapi orang tua bahari itu lah ada. Orang tua bahari bacaannya sangkalang-sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling, lakas menuju luang nang bebuluk. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja orang tua bahari. Soal tanda narbinian operasi bahari. Ada. Berataan normal lahir. Itu warna bacaannya. Coba berhentian mantes kena bila ada nanda beranak sangkalang-sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling, lakas menuju luang nang bebuluk. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiupakan di baju. Ayo, mau dia yakin dia mau kabur. Nah, orang tua bahari harap kita. Kayak binian misalnya kan lawas kada ada laki nah hendak ngelawan binian Pak. Lawas anu binian apa bahasa kita ini? Hayur kan bahasa hayur itu artinya lawas tajamur. Ada terpakai maksudnya. Di biniannya lawas anu kada ada lalakian nah hendaknya ada nama wadah. Ye aja Tuhannya awak kada beneki. Ada nyambati kayak tok, nyambati itu isok jaga. Bila tetamu sidin. Aku aja sidin isok kau nyambet nih kau nang kapan yang aku hendak. Sidin ambil pupur biji aja, pupur biji. Nah, bicara main sidin hadapan lawang. Pas lalakian tadi lalu, sidin berpupur aja sidinnya pur si mapur kala di baguyangan. Bila aku berpupur si adul karindangan. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiupakan kamu hak. Nah, apa sutakan sidin. Lalu adul tadi, oi jasidin marawat. Ningau adul, tapaneng langsung tapaneng langsung hendak nah anu kawakah jadi parah kayak malam mahina kali ini jadi lakinya orang bahari. Ada harapnya ada bupur biji wara mendingin wae harap bupur warga pun sare ayu markatilaar harap dan bupur orang bahari bupur biji wara tapaneng lakian namanya. Nah itu tuh orang bahari keyakinannya masya Allah lah. Nah termasuk nangkul wallahu ahad itu. Orang tua bahari memanjangi tahan dipukul, tahan dipahat. Bila hendak turun pada rumah melawan Belanda, melawan Jepang, itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan satu jur pistol Belanda ada minyak. Maryam dia tawakannya wara, orang bahari. Mungkin tawan nih mah dan paling mah dan Maryam Belinda. Maryam Belanda mah nawan ya muka. Ada naga gempengan. Nah ini kita inilah. Nah jadi masya Allah Rasulullah ini luar biasa benar, intinya tuh luar biasa benar. Kalau Nabi Sulaiman sugih, Rasulullah sejujurnya lebih sugih daripada Nabi Sulaiman. Alhasil
apapun yang terkait dengan nabi-nabi terdahulu, di pintangan apapun kehebatannya, Rasulullah lebih hebat dari semuanya. Manusia yang manapun, makhluk yang manapun, hebat kedudukannya, tetap lebih hebat Nabi Muhammad SAW. Sabaritaan hebat Nabi Muhammad SAW. Kada syukurkah kita diisi Nabi na kayak ini? Syukur kita, terima kasih Allah menitipkan Nabi kita na kayak itu. Lahirnya di bulan Maulid, maka pantaslah kita bergembira dengan kelahiran beliau. Wajar kita bergembira, bahkan wajib hukumnya kita bergembira. Dan bergembira dengan lahirnya Rasulullah bukan semata-mata karena apa-apa, kada, karena hati senang aja kada, lantaran Allah nama nyuruhnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmatnya Allah hendaklah kalian bergembira. Kada ada karunia dan rahmat yang paling benar kecuali wujudnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka wajar kita arai bergembira datangnya bulan Maulid, karena arai kita lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kira-kira uraian yang dapat ulun sampaikan. Mudahan kalau diambil paham, kalau diambil manfaat di dalam uraian tersebut. Mudahan majelis kita hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita dihapuskan Allah. Dosa mama abah kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat diampuni oleh Allah Ta'ala. Berataan kita sehat walafiat, jasmani rohani, penuh umur, penuh dengan berkat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, wabil khusus hajatnya tuan rumah, dan Allah jadikan anak yang ditasmihi tadi menjadi anak yang saleh, membawa berkah dunia sampai akhirat, membawa selamat dunia sampai akhirat. Berataan anak cucu kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat, kita pun diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat bulan maulidnya Rasulullah, berkat kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah anugerahkan kepada kita tidak meninggal dunia, melainkan sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Minta ridha, minta halal ulun berpihak berataan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.